Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Qawaidul Arba' Al-Qawaidul Arba' karya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita lalui muqaddimah dari beliau yang kesimpulannya menerangkan kepada kita pentingnya seorang muslim untuk mengenali tauhid, memahami tauhid dan memahami pula tentang lawannya yang merusak dan menggugurkan tauhid itu, yaitu syirik, di mana ibadah tidak akan Allah terima tanpa tauhid sebagai syarat mutlak untuk sahnya ibadah. Sebagaimana beliau sebutkan, salat tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa thaharah, tanpa bersuci. Maka bersuci, wudu atau mandi syarat mutlak untuk diterima dan sahnya sholat. Dengan demikian hadas merusak sholat, membatalkan sholat. Maka demikian pula syirik merusak dan membatalkan ibadah. Maka untuk orang muslim selamat dari syirik, agar ibadahnya sah, benar dan diterima oleh Allah, dia harus mengenali 4 kaidah penting, 4 kaidah yang mendasar dalam agamanya. Maka kaidah yang pertama beliau sebutkan, an ta'lama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Untuk kamu tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah, mereka pun yakin menetapkan mereka bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya dan pengatur, penguasa alam semesta. Tapi itu tidak memasukkan mereka di dalam Islam dan diperangi oleh Rasulullah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang ini firman Allah dalam Yunus 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa pula yang mengatur segala sesuatu? Pasti mereka menjawab, Allah. Maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Ini dalil tentang kaidah yang pertama ini. Kaidah yang pertama ini beliau bawakan untuk menjelaskan kepada kita bahwa tauhid rububiyah, tentang keagungan Allah dan kekuasaannya, penciptaannya,
tidak akan memasukkan siapapun ke dalam Islam, tidak teranggap muslim, tidak teranggap muwahhid. Tauhid rububiyah tidak menjadi tauhid yang dituntut dari mukallaf manusia ini yang dibebani syariat, tidak menjadi sesuatu yang dituju menjadi tujuan dalam dakwah, di dalam tauhid, di mana Arab semenjak dahulu mengimani, yakin mereka bahwa Allah lah Khaliq, sang pencipta, Razik, sang pemberi rizki, Muhyil Mumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dalam hal ini semua. Dia yang melindungi dan tidak ada yang melindunginya. Maka segala urusan, segala perkara Allah yang mengatur, itu mereka yakini. Dia pula yang menurunkan hujan, mempermudah semua itu untuk hambanya. Semua itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka, karena tidak teranggap mereka sebagai ahlul Islam, sebagai muslim, mukmin. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang mereka ini, seperti di Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman mayoritas mereka itu kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dan mereka musyrik, iman mereka tidak mencukupi bagi mereka, tidak manfaat, karena sekedar mengimani Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, dan yang lain-lainnya, menurunkan hujan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka, mayoritas mereka beriman kepada Allah, yaitu iman rububiyah, illa wa hum musyrikun, tetapi mereka syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah, mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Seperti yang Allah sebutkan di ayat Yunus 31 yang dibawakan oleh muallif, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yaitu jawaban mereka bahwa yang mengatur jam puasa untuk melakukan semua itu Allah, memberi rezeki dari langit dan bumi, memberi mereka pendengaran, penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, mengatur segala sesuatu. Mereka jawab dengan pastinya itu Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Artinya kalian meyakini, kalian menetapkan kalau semua itu kekuasaan Allah semata. Mengesahkan Allah mereka dalam rububiyah. Tetapi kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya dalam ibadah atau uluhiyah? Kepadanya kenapa kalian tidak tinggalkan kemusyrikan kepada Allah? Demikian yang mereka yakini Allah jadikan sebagai hujjah atas mereka dari yang mereka ingkari. Mereka mengimani rububiyah, menetapkan tentang rububiyah,
Dan itu Allah jadikan hujjah atas mereka. Kalian yakin, kalian tahu, kalian menetapkan kalau semua itu Allah yang melakukan. Tapi kenapa kalian mengingkari ibadah? Kalian tidak menetapkan itu hanya untuk Allah semata. Kalian masih syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan inilah metode Al-Quranul Karim dalam iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada musyrikin. Artinya dari barahinut tauhid, dari burhan dan hujjah-hujjahnya tauhid, tauhidul ibadah, ditegakkan hujjah tentang tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Artinya jika diterima, jika diyakini bahwa Allah yang mampu dan hanya Ia yang kuasa melakukan semua itu, pencipta, pemberi rezeki, berarti hanya Dia pula yang berhak untuk disembah, diibadahi. Tanpa selain Dia siapapun itu tidak boleh disekutukan. Sebagaimana tidak disekutukan dalam perbuatannya, penciptaan, pemberi rezeki, pengaturan alam, maka tidak boleh pula Ia disekutukan dalam ibadah kepadanya. Makanya di ayat-ayat lain ketika Allah mengingkari musyrikin serupa dengan ayat ini. Misalnya dalam Al-A'raf 91 firman Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka syirik kepada yang sama sekali tidak menciptakan apa-apa? Bahkan yang mereka tuhankan, mereka sembah itu diciptakan, dibuat. Kadang mereka sendiri yang membuatnya. Seperti para ulama tafsir sebutkan, mereka terbiasa menyembah batu. Orang-orang Arab ini, kabilah-kabilah, suku-suku. Nah, mereka cari batu 3 begini. Nah, 3 batu akasi namanya. Ini 3 batu begini. Mereka sembah di pagi hari, disembah-sembah, diibadahi. Nah, dituhankan. Lalu ketika selesai ibadah, mereka jadikan 3 batu ini sebagai alat masak, alat. Dijadikan seperti tungku begitu, panci ditumpangkan di situ, jadi masukkan kayu bakar. Walhasil selesai masak dan biasa mereka nomaden pindah ke tempat lain. Sebelum pindah mereka lihat 3 batu ini mana yang paling bagus bentuknya, mana yang paling besar atau paling indah begitu. Satu ini yang dia bawa, 2 ini dia buang. Ini yang jadi Tuhannya. Nanti pindah ke tempat lain, dipasang lagi 3, 2 dicari, jadi tungku lagi, walhasil disembah. Nanti mau pindah lagi dicari mana yang lebih indah lagi, itu yang dibawa. Dan demikian. Mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apa-apa. Bahkan mereka diciptakan, masalah penciptaan. Disebutkan demikian karena mereka yakin bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Makanya diingkari oleh Allah kesyirikan mereka. Dalam An-Naml juga 59, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakan alhamdulillah dan salam kepada hamba-hamba Allah yang Ia pilih. Allahkah lebih baik ataukah yang mereka sekutukan? Pertanyaan yang tidak perlu jawab tentunya karena ini penetapan. Allah jauh lebih baik, bahkan tidak ada bandingannya. Tetapi untuk menegaskan kepada mereka yang mereka sekutukan itu tidak menciptakan, tidak memberi mereka rezeki, tidak bisa mengatur alam semesta, tidak menurunkan hujan dan yang lain, rububiyah. Bagaimana mereka masih bisa menyekutukan Allah dengan yang lain dalam kesembahan, dalam ibadah? Juga Allah sifati sembahan Tuhan yang dijadikan oleh musyrikin
ajiz. Allah sifati kalau mereka yang disembah ini lemah, tidak mampu melakukan apa-apa, tidak punya kekuasaan, tidak bisa menciptakan apa-apa. Artinya tidak memiliki keistimewaan yang pantas dengannya orang menyembah dia. Apa keistimewaannya? Tidak ada. Firman Allah dalam Al-Hajj 73, wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa talib wal matlub. Jika mereka dihinggapi lalat atau diambil sesuatu darinya, la yastanqidhuhu min, tidak bisa menyelamatkan diri darinya. Lemah yang mencari, lemah pula yang dicari. Artinya hatta seekor lalat pun dia tidak bisa menghadapi. Ada lemah lalat. Misalnya lalat itu hinggap di hidungnya patung misalnya, berhala yang dia sembah, atau yang menyembah sapi atau yang semisalnya selain Allah. Bisa apa dia? Padahal menghadapi lalat yang selemah itu, lalatnya lemah, wah yang menghadapi lalat juga lemah, makhluk, sama-sama terciptakan. Dengan ini kita diajari oleh Syekh rahimahullah Muhammad bahwa keyakinan mereka dalam rububiyah tidak berarti mereka mukmin. Maka jika orang mengaku, oh saya beriman, saya mukmin, saya beriman bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, pencipta, Rabb saya, yang memberi rezeki saya, yang menghidupkan saya. Saya yakin hanya Allah yang mampu mematikan saya, yang menurunkan hujan dan yang lain dalam makna-makna rububiyah. Tidak teranggap dia itu mukmin, iman yang syar'i. Sebatas ini tidak teranggap dia mukmin. Bahkan tidak teranggap dia muslim sampai dia mengerti dan menetapkan tauhid. Makanya para ulama mengingkari dan membantah ahli kalam atau mutakallimin ketika mereka mendefinisikan ilah, Tuhan itu kata mereka al-qadir alal ikhtira', sehingga la ilaha illallah maknanya bagi mereka la ilaha lal qadir alal ikhtira' illallah. Al-qadir alal ikhtira' itu yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu ikhtira'. Mukhtara'at, sesuatu yang diciptakan baru, betul baru, sebelumnya nggak ada, belum pernah ada. Maka ilah kata mereka qadir alal ikhtira', mampu untuk melakukan itu. Dibantah dan diingkari oleh para ulama karena ini makna rububiyah. Kalau sekedar itu makna la ilaha illallah tidak akan ditolak oleh musyrikin Quraisy, kufar. Dan ini kesalahan besar di dalam Islam, penafsiran la ilaha illallah, di mana dengan ini mereka menjadikan ibtila, ujian besar, bahkan peperangan, bahkan pertumpahan darah, kebencian, permusuhan di atas ini, di atas keyakinan rububiyah. Salah.
Karena tidak satu pun yang mengingkari rububiyah ini. Makanya di awal sudah diterangkan oleh beliau, musyrikin pun mengimani dan menetapkan kalau Allah pencipta, pengatur, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Kaidah ini kaidah yang yakiniyah, yang pasti, kaidah yang yakin tentang kondisi kufar dan musyrikin, bahwa mereka menerima dan menetapkan rububiyah, tetapi sekali lagi tidak ada guna, tidak ada manfaat sedikit pun bagi mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya yang mereka katakan dalam surah ayat kelima, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia Muhammad SAW menjadikan sesembahan-sembahan kita yang banyak untuk dijadikan sesembahan yang satu? Sungguh itu suatu yang aneh, kata mereka. Demikian kaidah pertama disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dengan demikian tidak cukup kalau sekedar kita mendengar orang mengatakan lafaz Allah dalam percakapan sehari-hari. Misalnya dia katakan insya Allah, atau bahkan menyebut nama Allah dalam beberapa hal. Allah itu begini, Masya Allah. Ya kalau Allah izinkan, kalau Allah begini. Semata-mata dengar itu kemudian dianggap orang itu muslim. Tidak cukup. Teranggap orang muwahhid dan mukmin, tidak. Bahkan kufar pun mengucapkannya. Nasara atau yang semisalnya. Dengan fasihnya dia katakan insya Allah. Tapi tidak ada guna sama sekali bagi mereka. Maka orang dituntut dalam kaidah pertama ini untuk bertauhid kepada Allah dalam ibadah, hanya Allah yang dia sembah, tidak ia sekutukan dengan yang lain. Dituntut untuk berlepas diri, benci, musuh dari segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk syirik, dan dari pelaku-pelakunya. Berlepas diri dari syirik harus benci, dan dari orang-orangnya yang syirik kepada Allah. Ini makna kaidah pertama yang beliau sebutkan. Terkait ini pula berarti kita memahami ini metode Quran, ini metode Sunnah. Rububiyah dijadikan hujjah untuk uluhiyah. Dia sekedar batu loncatan. Bukan itu tujuan, bukan itu yang terpenting. Tetapi uluhiyah ibadah ini yang terpenting, pengingkaran terhadap syirik. Makanya penjabaran lebih panjang, penjabaran lebih detail, lebih terperinci, lebih lama, lebih ini pada uluhiyah. Karena ini yang menjadi inti masalah. Rububiyah disebutkan dalam Al-Quran sebagai hujjah saja untuk uluhiyah. Makanya ulama juga mengingkari, mereka membantah orang-orang yang menjadikan
rububiyah sebagai segala-galanya, dan di situ dipanjang lebarkan, diperdalam dan luas pembahasan padanya. Dan hampir tidak tersebutkan uluhiyah, bahkan tidak disentuh. Dan ini kamu dapati banyak di medan dakwah, bicara ke sana kemari tentang rububiyah. Misalnya tentang fakta penciptaan, udah dia bicara. Misalnya tentang anatomi tubuh manusia, diperinci, panjang lebar, terperinci dia membahasnya. Ya betul, memang secara medis misalnya kedokteran, peredaran darah, begini, jantung fungsinya ini itu. Satu muhadharah mungkin 2 jam, 3 jam sehari daurah tentang itu. Atau tentang alam semesta, binatang atau tumbuhan atau apalah. Panjang lebar. Ini semua kan rububiyah. Tidak keluar dari rububiyah, penciptaan Allah, kuasaan Allah. Tidak dia jadikan ini sebagai hujjah untuk uluhiyah. Mana tuntutan? Tapi kalau orang sudah tahu, sudah yakin ini hanya Allah yang melakukan, apa setelah itu? Selesai. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Titik. Mana uluhiyah? Tidak dijadikan ini sebagai hujjah untuk uluhiyah. Yang hadir di situ kufar, musyrikin, macam-macam sudah. Muslim awam mungkin. Nah, percuma, dan bukan dakwah para rasul yang semacam ini. Di-stressingkan pada rububiyah, fokuskan di sana. Rububiyah. Tidak ada pembahasan tentang uluhiyah. Makanya tidak ada yang mengingkari dakwahnya. Tidak ada yang menolak atau walhasil. Qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua, beliau sebutkan annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kami tidak sembah mereka, Tuhan-Tuhannya. Kami tidak beribadah padanya kecuali untuk meminta qurbah, kedekatan kepada Allah, agar kami mendapat syafaat darinya. Itu saja. Bukan berarti yang kami sembah ini sebagai Allah. Kami tahu bukan Allah ini, bukan yang menciptakan kami. Itu ucapan mereka. Cuman agar mendekatkan kami, untuk memberi syafaat kami. Wajalilul qurba qauluhu ta'ala, adapun tentang kedekatan, Allah sebutkan dalilnya dalam Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Orang-orang yang menjadikan para wali, aulia selain Allah, mereka katakan kami tidak sembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Oh, ini orang-orang suci, orang-orang mulia, kata mereka. Karena mereka dekat dengan Allah, kami harapkan mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kami ini banyak dosa, lalu kotor. Sesungguhnya Allah yang menghukumi di antara mereka dari perselisihan mereka. Sungguh Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang dusta dan kufur kepadanya. Wa dalilus syafa'ah, adapun dalil syafaat yang mereka ucapkan, firman Allah dalam Yunus 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak memadaratkan mereka
tidak memberi manfaat kepada mereka dan mereka katakan ini yang kami sembah hanya orang-orang yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Demikian kaidah kedua disebutkan oleh beliau. Masih kaidah kedua ini tentang sifat atau kondisi kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka dalam kondisi mereka dalam ibadahnya, dalam sesembahannya. Mereka menyembah sekian Tuhan banyak selain Allah. Yang dijelaskan dalam kaidah ini adalah tujuan mereka. Apa sih yang ada dalam niat, dalam hatinya, apa yang dia tuju, yang dia inginkan ini apa dengan menyembah berhala-berhala ini? Apakah mereka menganggap berarti yang disembah ini Tuhan secara tersendiri, menyendiri, memang dia esa, lepas dari Allah sama sekali sudah, memang dia Tuhan, kuasa dan berhak disembah? Apa seperti itu sehingga mereka sembah? Ataukah mereka menyembah karena mereka yakin dan menganggap ini sebagai perantara saja, tetap tujuannya Allah, tetapi ini dijadikan perantara sebagai jembatan kepada Allah. Maka pada kaidah kedua ini beliau menjelaskan kepada kita bahwa musyrikin menyembah selain Allah dengan tujuan dan keyakinan yang kedua, dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tetapi qurba, ibadah dan sembahan ia tujukan kepadanya, dilakukan di situ, atau dengan keyakinan tadi sebagai yang memberi syafaat bagi mereka di hadapan Allah. Artinya mereka yakin sesembahan mereka yang batil, Tuhan-Tuhan mereka ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah, atau menyampaikan hajat mereka kepada Allah, atau memberi syafaat mereka di hadapan Allah. Sehingga musyrikin pun pada zaman dahulu tidak meyakini kalau Tuhan-Tuhan ini berdiri sendiri, bisa mengabulkan dan memenuhi doa-doa mereka, bisa memberi segala hajat dan permintaan mereka secara tersendiri lepas dari Allah. Kami yakin dia bisa memberi kami, menjawab doa kami. Itu pun tidak diyakini oleh musyrikin. Mereka tahu Allah yang memberi, Allah yang ini. Cuman ini kurir, perantara. Doa kami ini kami tujukan ke dia, ini ke batu, agar ini berhala menyampaikan ke Allah kan, atau ke kuburan sebagainya. Mereka sembah kuburan atau pohon atau yang lain bentuknya, supaya disampaikan ke Allah. Kalau mereka minta anak, minta kesehatan, minta ini, minta itu, hajat-hajatnya. Seperti yang beliau sebutkan dalil tentang kurba agar mendekatkan mereka kepada Allah, ayat 3 Az-Zumar, walladzina takhadhu min duni auliya. Auliya di sini maknanya aliha, tuhan-tuhan, sesembahan mereka yang mereka jadikan selain Allah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa
liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini uslubul hasr, bentuk pembatasan, nafi, kemudian istisna, pengecualian. Kami tidak sembah kecuali. Berarti dibatasi ya, memang hanya itu yang ada di keyakinan mereka, tidak ada yang lain. Bahwa kami sembah hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Berarti pada hakikatnya mereka ini menginginkan yang di sisi Allah. Musyrikin ini, kufar Arab, sebetulnya pada hakikatnya mereka menginginkan yang di sisi Allah. Supaya kita yakin, supaya kita tahu sekali lagi mereka tidaklah mengangkat atau menjadikan sesembahan ini secara tersendiri, lepas dari Allah sama sekali, tidak. Allah tetap menjadi tujuan mereka. Karena kalau ditegur, kalau diingkari, mereka katakan, oh ini tahu ya, Allah memang ya, dan itu yang tujuan kami inginkan memang. Ini cuma supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ini tentang qurba. Adapun tentang syafaat, seperti yang Allah sebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah. Di Yunus ayat 18. Ayat ini mengajari kepada kita bahwa syafaat sesuatu yang makna syafaat ini sesuatu yang kamu mintakan atau sesuatu yang kamu harap bisa terangkat kepada yang dituju atau yang diharapkan. Itu syafaat. Diikut sertakan. Misalnya kamu ingin bantuan untuk rumah kamu misalnya, atau semisal itu. Ada orang dekat gubernur, asistennya atau apalah namanya, maka kamu sampaikan ke dia, tolong bohong, kalau ketemu bapak gubernur sampaikan saya perlu bantuan untuk masjid, untuk rumah atau apa, tolong sampaikan juga ke dia. Yang kamu harapkan ini ketemu karena dia bisa dekat, bisa mudah datang ke situ, masuk, nyampaikan apa yang kamu mintakan, sehingga kamu bisa dapat dari gubernur bantuan tadi, bisa cair. Dalam bahasa Arab itu syafaat namanya. Syafaat dari kurir ini tadi, atau orang dekatnya Pak Gubernur. Ini yang mereka minta dan mereka harapkan dari yang mereka sembah, yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, memberi syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ulama sebutkan bahwa induk dasar kesyirikan terjadi di alam semesta ini pada segala kelompok yang ada dengan berbagai macamnya, pada segala agama dan keyakinan-keyakinan yang banyak, kembalinya kepada salah satu dari dua poros.
kemusyrikan mereka. Yang pertama, syirik terhadap syirik dengan keyakinan terhadap kekuatan bintang-bintang atau galaksi atau planet di langit sana. Seakan itu punya ruh, punya nyawa, punya kekuatan, punya kekuasaan. Dan ini yang diyakini semenjak atau yang ada di zaman Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka yakini bintang-bintang ini atau planet-planet itu punya kemampuan, punya kekuasaan mengatur dan menentukan nasib yang terjadi di alam ini, di dunia ini. Dan yang dihadapi Nabi Ibrahim kaumnya ini, yang mereka sembah berhala-berhala dalam bentuk nyawa atau kekuatan masing-masing bintang tadi. Ini dewa matahari, ini dewa bulan, beginilah bentuknya, bagaimana mereka ukir semau mereka. Ini dewa ini, dewa itu dan semisalnya. Nah, mereka yakini bahwa arwah planet ini, kalau ini bintang misalnya, ini keyakinan mereka, kaumnya Nabi Ibrahim dan yang mengikutinya. Arwah matahari yang punya kekuatan, punya kemampuan mengatur, ini. Nah, kemudian masuk di berhala yang mereka buat, nyawanya di situ. Sehingga mereka agungkan betul ini nyawanya dewa matahari. Ini mereka buat lagi bulan, dewa bulan, berhala ini. Mereka yakini nyawanya bulan ini masuk di situ. Sehingga itu juga mereka agungkan ini berhala atau dewa bulan. Nah, nyawanya masuk di situ dan punya pengaruh, keyakinan mereka punya pengaruh untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu. Mereka kadang berbicara, menyampaikan hajatnya. Terkadang sebagai fitnah bagi mereka terjadi, gitu. Artinya apa yang mereka mintakan mereka dapati betul. Bahkan terkadang syaitan lebih merusak, lebih jauh mereka disesatkan berbicara berhala-berhala itu. Ada suara sehingga mereka lebih khusyuk, di situ lebih takut, lebih. Dan itu fitnah kata Syekhul Islam. Hatta di ubadil kubur, para penyembah kubur ini, terkadang fitnahnya syaitan ini ketika dia tahu ini orang semakin menggila terhadap kubur, maksudnya keyakinannya begitu kuatnya, berbicara syaitan. Misalnya dia minta ini, minta itu, minta anak atau apa, benar-benar dia dengar suara, memang suara syaitan. Kamu misalnya apa, untuk ingin naik jabatan atau punya anak, kamu harus lakukan ini, kamu harus begini begitu. Dia yakinnya ini dari si yang dikubur, sehingga semakin tergantung, semakin kuat ikatan kalbu dia dengan kubur ini. Fitnah. Kadang bukan dari yang dikubur, syaitan. Makanya mereka sulit sekali untuk lepas dari kesyirikannya, karena menganggap, betul-betul saya dengar kok bicara ini. Betul-betul berarti nyawa matahari itu ada di situ. Nyawa ini ada di dalamnya, aku mendengar, doakan, bahkan bicara dengan kami. Ada hiwar, ada apa? Percakapan atau semacam itu, kami dengar suaranya.
Syaitan menyesatkan mereka. Yang jelas ini yang pertama, firman Allah tentang ini dalam Al-An'am 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikian kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi agar beliau menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Maka ketika malam datang dia melihat bintang-bintang, ia katakan ini Rabbku, bukan karena Ibrahim ragu tapi untuk membatalkan keyakinan kaumnya, untuk membantah mereka. Malam ini bintang, ternyata hilang. Kata Ibrahim, la uhibbul afilin, enggak suka yang hilang. Tuhan bisa hilang. Gimana dia ketika hilang? Untuk menegaskan kepada kaumnya, bagaimana kalian sembah, bagaimana kalian tuhankan dia hilang. Minyak sudah nggak terlihat ketika itu. Begitu pula ketika melihat bintang, ini lebih besar, kita melihat apa? Matahari, melihat bulan dan seterusnya. Ayat. Ini yang pertama. Bentuk yang kedua, induk dan sebab kemusyrikan orang di muka bumi ini yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yaitu terkait keyakinan mereka terhadap arwah-arwahnya orang-orang soleh. Kalau yang pertama seperti pada kaum Nabi Ibrahim, arwah kawakib, arwahnya planet atau bintang-bintang ini, mereka yakini itu punya kekuatan dan punya ruh. Jadi ruhnya masuk di berhala yang mereka buat. Yang kedua, kaum Nabi Nuh yang punya kekuatan itu justru arwahnya orang-orang soleh yang sudah mati. Arwahnya orang-orang soleh, para wali, orang-orang soleh. Nah, seperti yang Allah sebutkan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra faqad adallu katsira. Mereka katakan, jangan tinggalkan sesembahan Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh yang sudah mati. Di Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qala hadhihi asma rijalin salihin. Ini kata Ibnu Abbas nama orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh. Demikian mereka syirik kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, arwah-arwahnya yang mereka yakini juga di berhala-berhala yang mereka buat. Ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa, ini Yahud. Nyawanya ada di situ keyakinan mereka. Sama, mereka panjatkan doa di situ, hajatnya ditujukan di situ. Lat, Uzza, Manat yang disembah Quraisy dan kufar musyrikin, sama seperti itu. Seperti yang para ulama sebutkan, Allah kuburan yang masuk di situ keyakinan mereka nyawa orang soleh, sebagaimana tafsir sebagian ulama,
dulunya ketika hidup derma, memberi makan, minum kepada jamaah haji. Nah, demikian pula Uzza. Uzza ini pohon yang dikeramatkan oleh mereka. Demikian pula Manat, ini batu yang dikeramatkan oleh mereka. Nah, di batu itu dulu, di batu Manat ini ada orang soleh yang tekun ibadah di situ. Nah, begitu orangnya mati, ya sudah dijadikan batu ini sebagai prasasti, sebagai pengingat dari orangnya, sampai kemudian disembah selain Allah SWT. Maka jika kita perhatikan kondisi orang-orang musyrikin Arab, bahwa terjadi kemusyrikan pada mereka, dalam kaidah kedua ini beliau ingin jelaskan bahwa syirik yang terjadi pada mereka ya karena dua alasan tadi. Mereka minta untuk kedekatan kepada Allah atau untuk mendapatkan syafaat dari sembahan yang mereka sembah selain Allah. Terus sebagai perantara murni supaya mereka lebih dekat, hajatnya bisa disampaikan kepada Allah, atau syafaat supaya mereka mendapati syafaat itu dari berhala-berhala ini. Ini yang disebutkan oleh Imam Muhammad untuk kita yakin bahwa mereka tidaklah menyembah berhala-berhala ini secara menyendiri. Karena musyrikin dan orang-orang yang mengekor kepada mereka sampai sekarang pun kalau diingkari, jawaban mereka persis seperti ini. Kami tahu, kami pun minta kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang ini cuma perantara supaya disampaikan. Ini kan orang soleh, wali. Kita ke kuburan sini mengadakan acara ini itu supaya dia menyampaikan hajat kita, yaitu dekat kedudukannya kepada Allah. Kembalinya sama seperti kaum Nabi Nuh, arwah rohaninya, nyawa-nyawa yang punya kekuatan kepada orang-orang soleh. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada salat zuhur sejenak. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.